Tes. 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 Di. Tes. Oh. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita sambut kanting mana Kang Bina. 祝大家大节吉祥。 Decorate with various noble gifts. Semoga Allah meridhoi, sehat lahir batin, menjadi insan lebih baik, toleran, dan bermanfaat. Amin. Mau tahu aktivitas yang seru dan kreatif di SD Nasional Semarang? Yuk ikuti kita. Kita cek dulu ya, habis itu screening. Nah, selanjutnya kita cuci tangan ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan aktivitas di kelas. Are you ready? Let's go! Before we start our lesson today, let's start our daily morning routine by singing our national anthem, Indonesia Raya, Harus dan Bina Nasib. Nah, pembelajarannya udah selesai nih. Habis ini kita mau kemana tadi? Kita akan melihat aktivitas yang lain-lainnya. Selain pembelajaran yang menyenangkan, kita juga dapat mengikuti ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat kita. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang program Lego Maestro. Di sini kita nanti akan menggerakkan Karena hari ini kita akan membuat mercon air. Saat situasi kembali normal, berbagai ekstrakurikuler luring menjadi lebih menyenangkan dan interaktif.
Pendidikan Nasionalis dan Agamis terbaik di Indonesia. So let's join us! Nasima International Boarding School Pilot, guided by Habib Lutfi and Kiai Hanif Ismail, as well as trustworthy caregivers. Religious programs, character strengthening programs, and various competencies development programs. Comfortable dormitory facilities. Synergy in educating generations of leaders with nationalist religious character. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita sambut kantin mana Kang Bina. 祝大家大吉吉祥。 Decorate with various noble deeds. Semoga Allah meridhoi, sehat lahir batin, menjadi insan lebih baik, toleran, dan bermanfaat. Amin. Mau tahu aktivitas yang seru dan kreatif di SD Nasima Semarang? Yuk ikuti kita. Kalian terjun dulu ya, habis itu screening. Nah, selanjutnya kita berjalan ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan aktivitas di kelas. Are you ready? Let's go! Before we start our lesson today, let's start our daily morning routine by singing our national anthem, Indonesia Raya, Mars, and Himna Nasima. Nah, pembelajarannya udah selesai nih. Habis ini kita mau kemana lagi? Kita akan melihat aktivitas yang lain-lainnya. Ikuti kita. Selain pembelajaran yang menyenangkan, kita juga dapat mengikuti ekstrakurikuler untuk membakar minat dan bakat kita. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang program Lego Maestro. Di sini kita nanti akan menggerakkan Karena hari ini kita akan membuat mercon air. Saat situasi kembali normal, berbagai ekstrakurikuler luring menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. SD Nasima adalah salah satu sekolah dengan pendidikan nasionalis dan agamis terbaik di Indonesia. So let's join us! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Kepala SD Nasima Bapak Tri Yunita Raharjo SPD beserta Wakil Kepala Sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta seluruh peserta didik SD Nasima yang kami sayangi dan kami banggakan, serta seluruh pemirsa YouTube dan Microsoft Teams SD Nasima.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan inayah bagi kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali dalam acara Ngabuburit Yuk. Yuk. Selawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum memulai Ngabuburit Yuk hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana puasa hari ini? Alhamdulillah lancar ya, semoga masih semangat. Sebentar lagi kita menuju berbuka puasa. Nah, kemarin kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Musiono tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita meneladani sifat Rasulullah yang kemarin dijelaskan yaitu pemaaf? Insya Allah. Nah, ngabuburit hari ini bertema berbakti kepada kedua orang tua. Pasti sudah tahu ya siapa Ustadz yang akan memberikan tausiah hari ini? Beliau adalah guru PABP di SD Nasima. Ya, betul sekali. Beliau adalah Ustadz Abdullah SAG. Yuk kita panggil bersama-sama Ustadz Abdullah. Ustadz Abdullah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah fine ya Ustadz ya. Masih semangat. Masih kayak anak-anak semangat. Ustadz. Tentunya yang di rumah juga semangat ya Ustadz ya. Ya, mestinya harus Iya. semangat, lebih semangat dari Ustadz gitu. Iya. Oke, nah Ustadz hari ini akan ada 3 penampilan dacil nih Luar Ustadz. biasa. 3 ya. Ya, ada dari Ica 4 Bengkulu, Marsha dari kelas 4 Palembang, dan Audrey dari kelas 3 Palangkaraya. Ada anak kelas 3 juga ya, Miss? Ada. Wah, luar biasa ini. Semangatnya dari kelas 1 juga ada Ustadz. Subhanallah. Jadi dari kelas 1, 2, 3 semuanya ikut berpartisipasi dalam dai kecil, kontes dai kecil. Berlomba-lomba bertausiah, berkhitbah di depan teman-temannya ya Ustadz ya. Juga sama di depan orang tuanya juga Iya ya. betul, Subhanallah. teman-teman, orang tua dan seluruh pemirsa yang ada di YouTube dan Microsoft Teams. Iya, luar Nah, biasa ya. ya, tema kita hari ini adalah berbakti kepada kedua orang tua nih Ustadz ya, nih. ya orang tua ya. Iya, baik, tidak usah berlama-lama lagi nih Ustadz. Bagaimana kalau kita langsung panggil saja dai kecil kita hari ini? Begitu. Iya, betul sekali. Yang pertama kita panggil Ica dari kelas 4 Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Buah kurma menanti di meja, beduk maghrib belum bergema. Ayo ngabuburit bersama Ica, belajar menjadi dacil idola di SD Nasima. Syukur alhamdulillah dengan 1000 nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Ica mendapat kesempatan untuk belajar menjadi dacil. Rahmat dan keselamatan atas junjungan Nabi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana seorang muslim, kita harus berbakti kepada orang tua. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadzara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Artinya,
Dai Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah kamu berbakti kepada ibu dan bapakmu. Seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia pun berkata, dengan siapa aku harus berbakti yang pertama ya Rasul? Rasul pun menjawab, ibumu. Tuma manko? Umuki. Tuma manko? Umuki. Tuma manko? Tuma abuki. Ternyata Rasulullah SAW selalu menjawab, ibumu, your mother, bundamu, and then your father. Kaping setunggal ngantos kaping 3 tetap ibumu. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman, bapak dan ibu guru serta mama dan papa-papa yang di rumah, masih ingat dengan cerita Uwas Al-Qarni? Ayo, siapa yang tahu? Uwas Al-Qarni adalah pemuda yang miskin dan mempunyai penyakit kulit yang tidak ujung sembuh. Dan orang tidak ingin mengenalnya. Tetapi pemuda yang kuat, Uwas, yang selalu dicintai Allah dan terkenal di langit. Karena Uwas anak yang solih dan selalu berbakti kepada ibunya. Suatu ketika, ibu Uwas yang lumpuh berkata, wahai anakku, sebelum ajalku tiba, aku ingin menunaikan ibadah haji. Uwas pun mendengar sepotan ibunya terkaget. Dan dia pun berkata, alright, yes mother. Dia pun berpikir panjang, mungkinkah bisa mewujudkan keinginan ibunya? Apa yang bisa dia lakukan? Sementara dia hanya memiliki 1 ekor anak lembu yang sangat kecil. Setiap hari, Uwas selalu menggendong anak lembu tersebut. Dibuatlah kandang, diberikan makan yang cukup untuk naik ke bukit. Uwas selalu menggendong anak lembu tersebut hingga anak lembu tersebut mencapai 100 kg dalam 8 bulan. Saat musim haji tiba, ternyata Uwas berhasil menggendong ibunya menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dan itulah latihan Uwas yang selalu dilakukan untuk bisa menggendong ibunya menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Teman-teman, ternyata Uwas selalu menggendong anak lembu tersebut untuk bisa menggendong ibunya menuju ke Mekah. Wah, Uwas anak yang tangguh sekali ya teman-teman. Subhanallah ya teman-teman, ternyata kemiskinan bukan penghalang untuk berbakti kepada orang tua kita. Jika ingin tidak terwujud, kemungkinan akan terwujud. Kun fayakun. Teman-teman, ayo kita doakan untuk orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sahira. Nasrum minallahi wa fasqun qarib wa bisirli mu'minin. Mohon maaf jika banyak kesalahan atas kalimat yang Ica sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali penampilan dari Ica kelas 4 Bengkulu. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi?
Baik, jangan lupa vote sebanyak-banyaknya dengan cara pilih dacil favorit kamu melalui voting atau polling yang ada di meeting chat untuk platform Microsoft Teams. Dan apabila menggunakan YouTube, silakan bisa klik link yang ada di description box. Pastikan dacil favorit kamu memenangkan juara. Nah, tak usah berlama lagi, marilah kita sambut dacil kita yang kedua, yaitu Marsha dari kelas 4 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihina la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Marsha Vega Prabowo dari kelas 4 Palembang. Pada kesempatan ini saya akan bertausiah yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua itu wajib karena orang tua kita sudah mengasuh dan mendidik kita sampai sekarang yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ayah ibumu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya berlanjut usia, maka janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan yang mulia. Begitulah memang sudah pantasnya dan seharusnya bagi kita yang berbaik kepada orang tua kita. Yang demikian betapa besar jasa keduanya untuk kita. Betapa susah payah ibu kita menjaga kandungannya agar sang anak terlahir dengan baik dan sempurna. Seberapa keringat yang dikeluarkan oleh sang ayah untuk membahagiakan anak agar nantinya menjadi pelita kehidupan. Kata-kata lelah yang tidak pernah diucapkan oleh sang ayah tatkala melihat senyuman dari bibir sang anak. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kata salah, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Marsha kelas 4 Palembang. Tidak kalah luar biasa ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan sambut dacil kita yang ketiga. Ini kecil-kecil cabai rawit karena masih kelas 3 tapi sudah berani tampil untuk mengikuti kontes dacil. Baik, marilah kita panggil bersama-sama Audrey kelas 3 Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tiada Tuhan yang menguasai alam ini. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, today Aminallah Audrey Wicaksono from 3rd grade Palangkaraya will deliver a speech with the theme filial piety of two parents. Of course, all of us have a parent. Orang tua kita telah bekerja keras untuk membesarkan dan merawat kita dari kecil hingga sekarang. Mereka memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak untuk kita. Maka dari itu, izinkan saya memberi tausiah tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita semua untuk berbakti kepada orang tua. Perintah itu ada di surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablighunna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma falaqo lahumul ufiu wala tanhar huma wa kulluhum qawlan karima, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar tidak menyembah selain Dia dan berbaktilah kepada ibu bapak. Janganlah sesekali kau mengatakan perkataan kepada mereka, dan janganlah membentak, dan berkatalah yang baik kepada orang tua kita. Berbakti kepada orang tua bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti membantu pekerjaan rumah, merawat mereka ketika sakit, dan patuh kepada kedua orang tua kita. Di sini siapa yang masih merasa bersalah kepada orang tua? Kalau kita masih merasa ada salah kepada orang tua kita, maka segeralah minta maaf. Ayah, Bunda Audrey minta maaf jika Audrey masih sering melakukan kesalahan. Audrey minta maaf ya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kupu-kupu bersayap dua, indah nian dipandang mata. Berbaktilah kepada orang tua, niscaya engkau dapat pahala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu dia tadi
di ketiga dacil kita hari ini. Yang pertama ada Ica kelas 4 Bengkulu, Marsha dari kelas 4 Palembang, dan yang terakhir yang kecil-kecil cabai rawit adalah Audrey dari kelas 3 Palangkaraya, Ustadz. Subhanallah. Subhanallah. Baik, kita langsung panggil saja ya Ustadz. Iya. Ketiga dacil kita hari ini. Ica, Marsha, dan Audrey untuk diberikan komentar ya Ustadz ya. Supaya lebih baik lagi ya. Semakin Ustadz pengen bisa ngomong dengan anak-anak kita dekat ya, lebih dekat biar luar biasa ya. Yang sudah luar biasa nanti bisa dipertahankan minimal dan ditingkatkan. Misalnya masih bisa ditingkatkan. Dan yang belum nanti bisa ditingkatkan. Oke gitu. Yang mulai dari siapa ini, Miss? dari Ica. Oh, yang urut pertama ya. tadi Ica Ica. ya. Ica, Marsha sama Audrey. Subhanallah. Daiyah ini ya berarti. Daiyah semuanya ya hari ini. Yang pertama ini Ustadz mau beri komentar untuk yang pertama Ica ya. Kalau dari kelas 4 Bengkulu luar biasa. Subhanallah ya. Ica, Marsha, terus Audrey ya. Oke, untuk Ica subhanallah sudah luar biasa semuanya. Ini tadi Ustadz lihat dari segi ekspresinya ya sudah. Oke, belajar berapa hari Ica ini? 5 hari doang. Wah, 5 hari sama siapa? Mama saja? Enggak, papa enggak juga? Oh, sama mama, luar biasa ya. Jadi segi ekspresinya sudah maksimal, dari kemudian penguasaan materi juga sudah oke, nilainya sudah sangat baik. Kemudian improve-nya juga sudah luar biasa. Luar biasa ya. Ustaz. Mungkin mamanya juga pinter ya Ustadz ya. Luar Ya, biasa dalam sudah- berkhotbah juga ya mama sudah ya. pasti ya mamanya ini sudah biasa nih tampil Bisa di melatih depan umum sampai minimal ya. sebagus itu. Ya, publik ya di depan publik sudah nih jadi bisa menurun pada putrinya begitu. Ya. Berdoa saja nanti biar bisa bersaing dengan yang lain juga hebat-hebat, ini semakin ke sana ternyata semakin luar biasa, semakin hebat-hebat ya. Oke gitu ya. Kemudian mungkin yang perlu ditambah dari penguasaan dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadisnya itu ya gitu ya. Bisa. Oke, bagus. Kemudian yang kedua untuk Marsha ya. Marsha, halo, luar biasa. Belajar sama siapa Mama? Marsha? Sendiri? Belajar sendiri. Oh ya, kemarin ini Marsha juga sudah pernah belajar sama Pak Abdul dan pernah mewakili SD Nasima untuk ikut di Kitobah. Ini tadi kelihatan sekali ya, sudah cukup bagus, tapi ya karena sendiri mungkin ya Miss ya, jadi ada beberapa hal yang kurang, improve-nya kurang mantap, kurang bisa ditingkatkan ya, kurang maksimal. Kemudian materinya juga bila dibandingkan dengan temannya itu kan kelihatan lebih sedikit gitu ya. Jadi mesti bisa lebih banyak lagi harus menguasai materi ya. Kemudian improvisasi juga harus ya. Jadi panggung itu dimaksimalkan untuk bisa dikuasai. Jadi kita untuk bisa improvisasi namanya Marsha ya. Nanti belajar ya. Oke, nggak ada kesempatan bagi Marsha untuk bisa. Nanti masih kelas 4 Miss. Iya. Bisa ditingkatkan. Belum nanti kelas 5 setelah latihan lagi latihan terus ya Ustadz ya. Iya. Asal mau belajar terus meningkatkan, insya Allah bisa lebih bagus lagi gitu. Amin. Gitu ya. Kemudian untuk yang terakhir ini, waduh, Audrey kelas 3 ya. Belajar sama siapa Audrey? Bunda. Ayanda juga Bunda saja. Rata-rata sama Bunda atau mamanya ya. Iya. Ya dekat-dekatan anak-anak ya. Audrey luar biasa Miss. Jadi penguasaan materinya saya juga takjub heran sekali. Ini ada nilainya di tempat saya ini. Penguasaan materinya begitu mendalamnya banyak sekali dikuasai, kemudian menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an dengan beraninya ya. Walaupun ya ada koreksi ya, ada koreksi beberapa itu ayatnya tadi ada sedikit salah baca dia. Nah, nanti harus lebih teliti. Ini masih kelas 3. Masih kelas 3 ya. Sebenarnya juga mestinya jangan sampai ada kesalahan dalam bacakan ayat gitu ya. Harus lebih teliti, atau mungkin karena waktunya terbatas untuk belajar itu. Jadi ayatnya ada beberapa potongan bagian dari ayat itu yang ada terjadi kesalahan baca. Itu. Audrey sudah pernah ikut dacil sebelumnya? Sudah. Kelas berapa? Waktu kelas 2 dulu. Waktu kelas 2?
Oh, 2 atau Oh, di 1. luar. Iya. Subhanallah. Ya masih banyak ya kesempatan untuk bisa Banyak mengasah kemampuan, percaya kemampuannya untuk dirian dajil dan ini ya. keberanian ya Ustadz ya. Iya, dari segi improvisasi sudah cukup bagus, Audrey ya, Mas Yuka 3. Tapi ya kesannya masih ya apa ya, kalah dengan tentunya kalau dibandingkan dengan kakak kelasnya ini yang kelas 4 ini lebih apa ya, kalah ya, jadi harus ditingkatkan ini. Karena mungkin faktor masih ya Iya. masih faktornya masih di kelas 3 itu. Tapi Betul. juga ada kelas 3 atau bahkan kelas 2 yang oke juga ya. Enggak masalah ya, gitu ya. Untuk Iya. improvisasi juga harus dikembangkan. Ini masih belum kelihatan muncul ya, baru sedikit sekali ya improvisasinya gitu. Gitu. Yang jelas Oke. semuanya selamat, luar biasa. Semuanya luar biasa. Boleh ya. beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga dajil kita hari ini. Ya, terima kasih. Boleh kembali. Oh, Ya. sini saya. Nah, jangan lupa jangan lupa vote sebanyak-banyaknya dacil favorit kalian dan pastikan vote sebanyak-banyaknya sampai pukul 18 atau pukul 6. Nanti akan otomatis ditutup pukul 6. Untuk yang di Microsoft Teams silakan bisa pilih dacil favorit kalian melalui polling, dan untuk yang di YouTube silakan bisa klik link yang ada di description box. Selanjutnya marilah kita simak tausiah penguatan dari Ustadz Abdullah SAG. Monggo Ustadz. Ya. Sebelumnya ini Pak, tadi saya lupa sedikit ya. Untuk anak-anak itu sebaiknya untuk anak-anak ketika menyampaikan khitbah atau seperti ini, terutama juga bunda atau mama yang belum tampil atau sudah tampil, sebaiknya jangan memakai tausiah. Ya, ini saya dapat materi ini seperti ini berkali-kali. Untuk anak-anak kita ketika menyampaikan khitbah, jangan saya akan menyampaikan sebuah tausiah. Tausiah itu kelasnya subhanallah, ustadz atau ulama ya tinggi gitu ya. Jadi saya akan menyampaikan sebuah khitbah, itu akan lebih pas ya bahasanya gitu ya. Menyampaikan sebuah khitbah atau berbagi ilmu atau berbagi cerita gitu ya. Jangan sampai tausiah gitu ya. Baik, kali ini sengaja saya akan sambil santai saja ini. Ya tadi dan beberapa waktu yang lalu saya sudah tampil dengan berdiri ini mau santai kayaknya ya. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah wa qala aidan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabarrakum abna'akum. Wa qala aidan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim, amma ba'du. Hadratil muhtaramin yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, mama, papa, papi, mami, ya, ayah, bunda, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah menyaksikan tayangan lewat YouTube SD Nasima maupun Microsoft Teams ya. Yang saya hormati, yang saya muliakan, juga anak-anakku semua ya. Anak-anakku semua yang soleh dan solehah, yang semoga selalu disayang oleh Allah, disayang oleh mama, papa, ayah, bunda ya.
disayang oleh Bapak Ibu guru, disayang semuanya. Yang semoga nanti setelah khususnya setelah bulan suci Ramadan ini benar-benar menjadi anak yang lebih soleh dan solehah, ya, lebih pandai, ya, lebih cerdas dan sebagainya. Pertama-tama sama-sama setelah kita panjatkan puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang mulia ini di hari yang keberapa, Miss? Lupa. Ya, hari ke-belasannya. 12 toh ya? Iya. Saya sampai enggak ngitung ini, lupa. Perasaan baru 2 atau 3 hari yang lalu puasa ini. Sudah hari ke-12. Nah, kita sekalian dapat bertemu bersama-sama dalam kesempatan ngabuburit. Yuk, ngabuburit asik SD Nasimah, ya. Dalam keadaan semuanya sehat semoga, ya. Sehat jasmani, sehat rohani, yang mama papa sehat semuanya, ya. Kantongnya juga sehat ini. Ya, sehat semuanya, ya, anak-anak semoga, ya. Semoga selalu sehat jasmani dan rohaninya, kuat khususnya bisa menjalankan ibadah puasa sampai selesai dan puasanya tidak ada yang batal. Baik batal secara langsung secara fisik maupun batal pahalanya. Itu, ya. Semoga saja semuanya, ya. Itu. Salat dan salam teriring kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, ya, membawa kita semuanya umat manusia dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini yang penuh dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita sekalian, ya, dapat merasakan namanya kemerdekaan, ya. Kemerdekaan untuk beribadah, kemerdekaan untuk belajar, kemerdekaan untuk menuntut ilmu agama dan sebagainya, ya. Kemerdekaan itu salah satunya adalah jasa besar dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salat salam kita sampaikan kepada beliau juga, khususnya Allah berikan berkahnya kepada kedua orang tua kita, ya. Kedua orang tua kita, ya. Mama, papa atau ayah, bunda, abi, umi, ya. Itu. Agar anak-anakku sekalian khususnya yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah bisa meneruskan, ya, kegiatan belajarnya, ya, sampai tercapai apa yang menjadi cita-cita dari anak-anakku sekalian, ya. Subhanallah. Semoga, ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anakku sekalian untuk dapat mencapai cita-citanya berkat bimbingan dari kedua orang tua kalian. Anak-anakku sekalian, juga Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi sudah sedikit banyak disampaikan oleh putra-putri kita yang solehah, ya, bukan ya soleh. Kemudian solehah semuanya, ya. Yang solehah semuanya, ya. Tentang birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua, atau istilahnya dalam agama kita disebut birrul walidain, ya. Berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Nah, gitu, ya. Nah, dalam agama kita orang tua itu, ya, ini ayah dan ibu atau mama dan papa itu adalah orang yang, ya, subhanallah, yang segalanya, subhanallah, yang paling berjasa kepada kita sekalian, ya, kepada kita sekalian, kepada anak-anak sekalian, kepada ustadz juga, Miss Asia, ya, itu karena ada orang tua, karena ada orang tua ayah dan ibu, ya. Nah, maka dalam agama kita, ya, itu dalam Quran surat Al-Isra itu ditegaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini, bahkan perintah ini sebuah perintah yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surat Al-Isra tadi juga dibacakan oleh anak kita, ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah membuat keputusan, memutuskan, memerintahkan
untuk Allah ta'budu illa iya. Jangan sekali-kali menyembah kepada selain Allah. Pertama, perintah dari Allah yang sangat tegas. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Artinya apa di sini adalah birrul walidain. Ya. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi perintah dari Allah kedudukannya untuk berbakti kepada orang tua itu setelah perintah dari Allah untuk mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Setelah itu kita hendaknya berbakti kepada kedua orang tua. Itu ya. Ini sesuai dengan Al-Qur'an. Kemudian di dalam hadis banyak dijelaskan ya. Banyak dijelaskan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terhadap kalian itu ada di dalam keridhaan kedua orang tua. Sebaliknya, wasuhtullah, kemurkaan Allah kepada kita semuanya itu terletak juga di dalam kemurkaan kedua orang tua kita. Artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, juga anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, ya, Allah itu akan ridho terhadap kita. Allah itu akan senang kepada kita. Allah itu akan cinta kepada kita kalau orang tua itu ridho, orang tua kita itu sayang, orang tua kita cinta kepada kita. Nah itu. Nah sekarang pertanyaannya, nah tentu ada pertanyaan ya. Pertanyaannya bagaimana? Nah, bagaimana agar menjadikan orang tua kita itu ridho kepada kita, sayang kepada kita, senang kepada kita. Nah gitu kan, Miss. Nah, jadi ada namanya ke dalam kehidupan ini namanya ada sebab akibat. Orang tua itu bisa semakin sayang kepada anaknya, kepada kita, walaupun orang tua memang kasih sayang, namanya kasih sayang orang tua itu sepanjang masa, enggak ada batasnya ya. Walaupun anaknya subhanallah ya, aktif, kadang sering bikin malu atau bikin onar, tapi orang tua tetap sayang karena anaknya. Itulah kasih sayang orang tua kepada anaknya enggak ada batasnya. Nah, itu kasih sayang orang tua kepada kita akan semakin meningkat itu ketika, nah itu tadi bagaimana caranya? Nah, maka bagaimana caranya kita bisa membuat orang tua kita nanti bapaknya. Itu urut-urutannya seperti itu ya. Urut-urutannya untuk berbakti. Oke. Kemudian nah, penting sekali, jadi jangan sampai, ini ada juga sabda Rasulullah SAW bahwasanya surga ya, surga kita, surga anak-anak juga surganya Ustadz, surganya Miss Asia, surganya kita semuanya itu ada di dalam di bahasanya hadis itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Kita bisa masuk surga kalau orang tua kita ridho, begitu. Maka kita harus ridho, terutama pada ibu loh ya, tahta adamil umat, terutama memang pada ibu ya, karena ibu jasanya sangat besar sekali kepada kita. Demikian Miss, nanti kita bisa kita lanjutkan mungkin ya, ada yang tanya jawab, barangkali ada kesempatan bisa kita sama-sama lanjutkan. Demikian ya, semoga sama-sama kita diberikan kepahaman ya, dan yang terpenting adalah bisa mempraktekkan itu ya. Baik, terima kasih Ustadz Abdullah yang sudah menyampaikan secara rinci dan detail tentang berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain ya. Iya, birrul walidain. Birrul walidain. Baik, sebelum kita kuis, setelah ini kita akan ada kuis. Sebelumnya informasi untuk ayah bunda atau semua pemirsa yang menyaksikan Microsoft Teams dan YouTube SD Nasima. Sekolah Nasima masih membuka pendaftaran peserta didik baru. Silakan kunjungi website Sekolah Nasima atau bisa ke link ppd.sekolahnasima.sch.id atau di nomor 082367892525. Jangan lupa juga SD Nasima memiliki berbagai akun sosial media meliputi YouTube, Instagram, Facebook, TikTok juga. Silakan bisa subscribe, follow, dan add di semua sosial media kita supaya tidak ketinggalan informasi apapun atau kegiatan apapun yang dilaksanakan di SD Nasima. Nah,
Saatnya kita kuis. Oke, baik. Kuis diperuntukkan untuk dua pemirsa atau dua anak yang sekarang menyaksikan di Microsoft Teams dan satu untuk yang ada di YouTube. Baik, kita mulai dari yang YouTube dulu. Ustadz sudah siap untuk memberikan pertanyaan ya Ustadz ya? Oke, kita ke pertanyaan untuk yang ada di YouTube dulu. Berapa pertanyaan nih, Miss? Satu, Ustadz. Satu dulu ya? Satu dulu. Oke, yang ada di YouTube. Nah, pertanyaannya sangat mudah. Sangat mudah. Tadi sudah beberapa kali Ustadz sebut, juga Miss Asia sebut, MC sebut tentang berbakti kepada orang tua. Nah, pertanyaannya, apa istilahnya berbakti kepada orang tua dalam agama kita? Istilahnya itu apa? Berbakti kepada orang tua. Istilah berbakti kepada kedua orang tua dalam agama Islam, mungkin dalam bahasa Arab gitu ya Ustadz ya. Wah, ini mudah sekali ya Ustadz ya, sudah disebut berkali-kali tadi, beberapa kali. Sudah ada? Oke, diulangi lagi pertanyaannya. Baik, pertanyaannya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah adalah berbakti kepada orang tua dalam agama Islam, agama kita semua, atau bahasa Arabnya itu apa ya? Oke, kita sudah mendapatkan satu pemenang untuk kuis yang ada di YouTube atas nama Asya Hamida. Wah, selamat Asya Hamida, nanti bisa ditulis dari kelas berapa? 6. Oke, dari kelas 6 Kendari. Selamat Asya Hamida dari kelas 6 Kendari memenangkan kuis hari ini untuk yang ada di YouTube. Baik, kita lanjutkan ke yang ada di Teams ya Ustadz ya. Ini ada 2. Nah, untuk yang ada di Teams silakan bersiap. Tidak diperkenankan untuk mengangkat tangannya sebelum dihitung sampai ketiga, ya supaya adil, tidak mendahului begitu ya Ustadz ya. Oke, dan tentunya nanti pertanyaannya sudah dibacakan terlebih dahulu oleh Ustadz Abdullah. Monggo Ustadz. Pertanyaan pertama ini agak sulit ya, biar ya tadi memang disebutkan oleh teman kalian ya, diceritakan oleh teman kalian yang tampil dalam dajil. Jadi biar saya tidak memberikan pertanyaan dari saya saja, kalian juga memperhatikan teman kalian yang tampil dalam dajil. Tadi ada teman kalian yang tampil dalam kontes dajil menyampaikan sebuah cerita tentang seorang sahabat ya. Ini sebenarnya bukan dari sahabat, jadi salah seorang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Dia itu sangat berjasa besar pada ibunya, sampai dia itu menggendong ibunya dari tempat tinggalnya dari luar Arab sana, menggendong sampai ke Mekah, Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, nama orang tersebut ya, sahabat tersebut, ya ini bagilah ini bukan sahabat nih, salah satu tabiin, karena beliau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah ini. Nah, namanya siapa? Orang yang tersebut dalam cerita tadi yang menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji di Mekah dari tempat tinggalnya. Kalau di sini mungkin dari Jakarta menuju ke Semarang digendong untuk menunaikan ibadah haji. Oke, baik. Untuk yang ada di Teams, sabar, jangan raise hand dulu karena belum dihitung sampai 3 ya. Oke, boleh diturunkan dulu. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik, yang ada di atas, yang nomor 1 ada Jihan Almahira. Assalamualaikum. Jihan Almahira. Oke, Jihan sudah siap dengan jawabannya? Siapakah tadi yang menggendong
orang tuanya, ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Oke. Ya, Jihan? Siapa? Boleh lebih keras lagi? Uwais Al-Qarni, right? Oke, Ya, luar jawabannya biasa ini, ya. benar. Jihan, Iya. Jihan dari kelas berapa? Kelas 4. Iya, luar biasa ini. Ya. Jihan dari kelas berapa? 4 Bengkulu. Iya. Wah, Iya. ini Padahal mendukung Ica nih jangan-jangan ya. Iya, kelas sekelas luar sama biasa, Ica Bu. nih Ustadz. Ya. Pertanyaannya nih saya anggap ini memang cukup sulit ternyata. Iya, dia. ternyata bisa ya Luar Ustadz biasa ya. bisa ya. Oke, yuk boleh diturunkan dulu tangannya, lower hand terlebih dahulu. Sebelum ke pertanyaan yang terakhir ya untuk yang ada di Microsoft Teams. Oke, baik, silakan Ustadz. Ya, pertanyaan yang terakhir, berapa perbandingannya? Perbandingannya kita untuk berbakti kepada ayah dan ibu. Perbandingannya, nah ini Ustadz tarik angka ya, berapa banding berapa? Misalnya 1:1 kah ya untuk berbakti kepada ibu dan ayah ya. Perbandingannya sesuai yang disampaikan oleh teman kalian tadi juga Ustadz ulang ya. Perbandingan untuk berbakti kepada ibu dan ayah itu berapa banding berapa? Oke, gitu perbandingan berbakti kepada ayah dan ibu itu berapa? Oke, dihitung dulu sampai 3. Untuk yang sudah raise hand, tolong lower hand dulu. 1, 2, 3. Oke, kita sudah bisa melihat yang teratas. Farel Naban. Oke, assalamualaikum Farel Naban. Wah, sepertinya Farel Naban ini sudah berapa kali menang kuis nih Ustadz nih. Iya, namanya boleh, sudah. Boleh ya, boleh ya, Miss. Boleh. Ya. Ini karena selalu fokus setiap harinya, jadi bisa berkesempatan untuk menjawab dan memenangkan door prize-nya setiap harinya nih. Assalamualaikum Farel Naban. Oke, sudah siap dengan jawabannya? Berapa perbandingan? Dari kelas berapa ini, Miss Farel ini? Kelas 2 Sidoarjo. Oke. Baik, Farel Naban panggilannya siapa? Jawabannya? Farel. Oke, jawabannya Farel? Tiga banding 1. Jawabannya benar. Yeah, the answer is right. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, selamat untuk 3 pemenang kita hari ini. Ada Asya Hamidah kelas 6 Kendari, Jihan 4 Bengkulu, dan Farel dari kelas 2 Sidoarjo. Alhamdulillahirabbil alamin, acara ngabuburit hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah, surat Al-Asr, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya dalam mengikuti ngabuburit hari ini. Jangan lupa tema untuk ngabuburit yuk hari Senin adalah sabar bersama Ustadz Suhardi SAG. Dan tidak lupa ada penampilan Dacil dari Ayah Chan, kelas 4 Bandar Lampung, Jovita 4 Bandar Lampung, Kanza kelas 3 Muara Tewe, Dimar kelas 2 Mempawah. Jangan lupa nonton ya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sambut Tanti Mana Kang Binga. 祝大家在野结香。 Decorate with various noble gifts. Semoga Allah meridhoi, sehat lahir batin, menjadi insan lebih baik, toleran, dan bermanfaat. Amin. Kreatif di SD Nasima Semarang. Yuk ikuti kita. Kita cek dulu ya, habis itu screening. Nah, selanjutnya kita cuci tangan ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan aktivitas di kelas. Are you ready? Let's go! Before we start our lesson today, let's start our daily morning routine by singing our national anthem, Indonesia Raya dan Terima Kasih. Nah, pembelajarannya bagaimana tadi? Habis ini kita bakal apa tadi? Selain pembelajaran yang menyenangkan, kita juga dapat mengikuti ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat kita. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang program Lego Maestro. Di sini kita nanti akan menggerakkan. Karena hari ini kita akan membuat pertemuan angin. Saat situasi kembali normal, berbagai ekstrakurikuler luring menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Adalah salah satu sekolah dengan pendidikan nasionalis dan agama yang terbaik di Indonesia. So let's join us! Nasima International Boarding School Pilot, guided by Habib Lutfi and Kiai Hanif Ismail, as well as trustworthy caregivers. Religious programs, characters development programs, and various competencies development programs. Comfortable dormitory facilities. Synergy in educating generations of leaders with nationalist religious character. Wa bika amantu wa ala
Untukmu aku berpuasa, dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang. Amin.